Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama Yudi Hastawati dengan NIM 2105345. Nah, topik kali ini kita bakal ngebahas tentang keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan mengelola kelas. Oleh sebab itu, biar teman-teman makin paham tentang keterampilan tersebut, yuk simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan yang disampaikan dengan maksud meminta respon dari orang lain, terutama kepada peserta didik. Adapun tujuan kita bertanya adalah yang pertama, merangsang kemampuan berpikir siswa, membantu siswa belajar, mengarahkan siswa, meningkatkan komponen berpikir siswa, membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan tentunya. Nah, berikutnya masuk kepada jenis-jenis keterampilan bertanya, di mana jenis keterampilan bertanya terdapat dua jenis. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar, yang kedua, keterampilan bertanya lanjutan. Yuk kita bahas satu persatu jenis-jenis keterampilan bertanya. Yang pertama, komponen keterampilan bertanya dasar, di mana komponen keterampilan bertanya dasar terdiri dari pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas, di mana pertanyaan hendaknya singkat dan jelas dengan kata-kata yang dipahami siswa. Yang kedua, susunan kata-katanya disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Kemudian, masuk ke dalam pemberian acuan. Pemberian acuan merupakan pemberian pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban, di mana pertanyaan dapat dibagi menjadi pertanyaan luas dan pertanyaan sempit, yang mana pertanyaan luas yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban yang umum dan cakupannya luas. Kemudian pertanyaan sempit yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban khusus dan spesifik. Khusus ini seringkali menuntut pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang khusus yang perlu dipahami oleh siswa tersebut. Masuk kepada pemindahan giliran menjawab. Nah, jika pertanyaan tidak dapat dijawab secara sempurna oleh seorang siswa, maka guru seharusnya memberikan kesempatan lain untuk menyempurnakan jawaban tersebut. Kemudian, penyebaran pertanyaan, di mana memberikan giliran untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. Kemudian masuk kepada pemberian waktu berpikir. Setelah memberikan pertanyaan kepada siswa, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjuk siswa tersebut untuk menjawab. Kemudian terakhir, pemberian tuntunan. Jika pertanyaan yang diajukan guru tidak dapat dijawab oleh siswa, guru tidak boleh diam dan menunggu. Tentunya guru harus memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang diharapkan tentunya. Selanjutnya masuk ke dalam komponen keterampilan bertanya lanjut, di mana terdapat yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif. Guru hendaknya mampu mengubah pertanyaan dari tingkat kognitif sekedar mengingat menuju pertanyaan kognitif lainnya yang tingkatannya tentu lebih tinggi. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan hendaknya mulai dari yang sederhana menuju yang paling kompleks secara berurutan. Kemudian yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Pertanyaan pelacak diberikan jika jawaban siswa masih kurang tepat. Beberapa teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan. Yang pertama, klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan jawaban, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, meminta jawaban yang lebih kompleks. Selanjutnya, keterampilan mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Tentunya untuk mendorong terjadinya interaksi, hal yang harus diperhatikan adalah pertanyaan hendaknya tidak dijawab hanya oleh seorang siswa saja, tetapi semua siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman dekatnya. Kemudian guru hendaknya juga menjadi dinding pemantul tentunya. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dalam bertanya, yang mana yang pertama, tujukan keantusiasan dan kehangatan. Berikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Kemudian hindari pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Kemudian hindari pertanyaan ganda, hindari pertanyaan sendiri, hindari menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan. Nah, berikutnya keterampilan memberikan penguatan.
di mana menurut Wina Sanjaya, keterampilan dasar penguatan merupakan segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan dan manfaat penguatan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tujuan penguatan. Penguatan sebagai salah satu bentuk keterampilan dasar mengajar dimaksudkan untuk memberikan informasi maupun koreksi terhadap proses belajar yang telah dilakukannya, yang tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan. Tujuan dan fungsi dari penguatan yaitu untuk lebih mengefektifkan proses dan hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada manfaat yang diperoleh oleh siswa dalam hal penguatan. Tentunya meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, memudahkan siswa belajar berkaitan dengan guru sebagai fasilitator, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, memelihara iklim kelas yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif akan menjadikan aktivitas belajar lebih maksimal. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk dan jenis penguatan. Yang pertama kita bahas mengenai penguatan verbal, di mana respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam bentuk penguatan kata-kata atau lisan. Penguatan secara verbal dapat dilakukan dengan berbagai cara, contoh dengan kata bagus, baik, luar biasa, kata-kata sejenisnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk kalimat seperti, wah pekerjaan kamu rapi sekali, cara Anda menyampaikan argumentasi sudah tepat. Kemudian kita masuk ke dalam penguatan nonverbal, yaitu merupakan respon yang dilakukan terhadap perilaku belajar peserta didik dengan perbuatan atau isyarat-isyarat tertentu yang menunjukkan pertautan dengan perbuatan belajar siswa. Penguatan nonverbal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mimik dan gerakan badan. Contoh, selalu tersenyum dan terlihat ceria serta bersemangat setiap mengajar, serta mengcombine dengan seperti memuji dan menunjukkan gerakan tangan seperti jempol atau tepuk tangan. Kemudian kedua, gerak mendekati siswa dengan menghampiri berdiri atau duduk di samping siswa. Pada saat didekati, siswa akan merasa diperhatikan tentunya dan merasa aman. Lanjutnya, sentuhan. Adanya penguatan melalui kontak fisik siswa dengan guru. Gestur dengan berjabat tangan, menepuk, mengelus anggota tubuh tertentu dengan memperhatikan etika dan moral yang berlaku. Kemudian masuk kepada kegiatan yang menyenangkan, yang mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat. Yang ini siswa akan merasa dihargai dan termotivasi belajar lebih giat lagi. Selanjutnya masuk kepada pemberian simbol atau benda. Ya, ini merupakan pemberian simbol-simbol tertentu yang dilakukan dengan pemberian sesuatu, seminya tanda checklist, bintang, ataupun tanda lainnya sebagai penghargaan. Kemudian penguatan tak penuh. Penguatan yang dilakukan dengan memberikan penguatan siswa ketika mengerjakan sesuatu namun belum optimal, seperti semangat ya, nanti dicoba lagi, diperbaiki lagi. Atau dapat juga dilakukan apabila siswa agak terlambat dalam mengerjakan atau menerapkan sesuatu yang bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih cepat dan cermat lagi. Kemudian masuk kepada prinsip penggunaan penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Setiap pemberian penguatan, baik penguatan verbal maupun nonverbal, harus disertai ketulusan dan keikhlasan, semata-mata menghargai perbuatan siswa, agar dalam siswa melakukan bisa dengan sungguh-sungguh, misalnya dengan mimik muka yang gembira, suara yang meyakinkan, atau isyarat yang menunjukkan tanda surprise dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebermaknaan. Jenis dan bentuk penguatan yang diberikan harus memiliki makna bagi siswa, yaitu setiap jenis atau bentuk penguatan yang diberikan, baik melalui kata-kata, isyarat maupun bentuk penguatan lain yang sejenis, harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Kebermaknaan ini baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kalau dari akademik, itu melalui penguatan yang diberikan dapat mendorong siswa untuk lebih berprestasi. Sedangkan dari non-akademik adalah penguatan yang diberikan dapat memfasilitasi siswa untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dalam melakukan berbagai aktivitas positif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Kemudian, menghindari penguatan negatif. Dalam memberikan penguatan, sebaiknya guru harus menghindari dari respon-respon negatif, misalnya kata-kata kasar dan tidak mendidik, cercaan, hinaan, dan isyarat yang menyudutkan siswa tentunya. Kemudian tujuan menerapkan atau memberikan penguatan dalam pembelajaran, sasaran utamanya yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat meningkatkan mutu proses maupun hasil pembelajaran. Kemudian masuk ke dalam unsur penggunaan penguatan. Yang pertama, sasaran penguatan. Ketepatan sasaran tersebut meliputi dua aspek, ketepatan jenis atau bentuk yang digunakan, seperti verbal atau non-verbal. Yang kedua, ketepatan pada siswa yang akan menerima penguatan tersebut, apakah kepada semua siswa dalam satu kelompok belajar atau kepada kelompok tertentu atau keperseorangan. Kemudian dilakukan dengan segera. Setiap penguatan yang diberikan oleh guru hendaknya dilakukan dengan segera, yaitu pemberian penguatan verbal non-verbal yang diberikan atau dilakukan bersamaan atau sesaat setelah perilaku belajar yang ditampilkan oleh masing-masing siswa. Kemudian yang terakhir, penguatan secara bervariasi. Perilaku yang ditunjukkan siswa dari proses dan hasil pembelajarannya meliputi 3 unsur, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga jenis perilaku hasil belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dan oleh karena itu maka jenis maupun bentuk penguatan yang diberikan oleh guru pun harus disesuaikan. Nah, selanjutnya keterampilan pengelolaan kelas, di mana kondisi belajar yang optimal dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Nah, adapun tujuan pengelolaan kelas adalah menciptakan memelihara kondisi belajar yang optimal, mengembalikan kondisi belajar yang optimal, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membangun siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas, memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan, kemudian menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas tentunya. Selanjutnya masuk ke dalam jenis keterampilan pengelolaan kelas, di mana keterampilan mengelola kelas terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama adapun menunjukkan sikap tanggap yang dapat dilakukan guru, tentunya dengan cara memandang secara saksama, memberikan pertanyaan, kemudian bergerak mendekati, kemudian memberikan reaksi terhadap gangguan dan ketakacuan siswa. Selanjutnya, membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi apabila guru membagi perhatian kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan visual, mungkin dengan cara kegiatan memonitor kegiatan kelompok atau individu, mengadakan koreksi kegiatan siswa, memberikan komentar, dan sebagainya. Kemudian, secara verbal, guru dapat memberikan komentar terhadap aktivitas seseorang yang dilihat atau dilaporkan siswa lain. Selanjutnya, memusatkan perhatian. Keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat dipertahankan apabila dari waktu ke waktu guru mampu memusatkan kelompok terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menyiagakan siswa, tentunya menciptakan suasana yang menarik terlebih dahulu sebelum guru menyampaikan pertanyaan atau topik pelajarannya. Kemudian menuntut tanggung jawab siswa. Selanjutnya, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, karena tidak semua tingkah laku yang mengganggu kelompok atau siswa dapat dicegah atau dihindari, sehingga tentunya guru juga harus melakukan teguran. Kemudian juga memberikan penguatan. Komponen ini digunakan untuk mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Masuk ke jenis yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar optimal setelah mendapat gangguan. Jadi apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan berulang-ulang, walaupun guru nih udah mencoba memadamkan dengan tanggapan yang relevan, tetap saja terjadi kembali. Jadi guru bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, konselor atau guru BK, kemudian waka kesiswaan untuk membantu mengatasinya. Jadi bukanlah kesalahan profesional guru apabila tidak dapat menangani permasalahan anak didik di dalam kelas.
yang berkenaan dengan itu, guru dapat menggunakan seperangkat strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah anak didik yang terus-menerus menimbulkan permasalahan, gangguan, dan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan di kelas. Strategi yang dapat digunakan yang pertama, modifikasi tingkah laku. Guru hendaklah menganalisis tingkah anak didik yang mengalami masalah dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok, memperlancar tugas, mengadakan terjadinya kerjasama yang baik, memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Kemudian ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul. Guru juga harus berusaha mencari permasalahan dan melakukan pemecahannya. It's time to diskusi. Jadi, silakan bertanya, mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang. Jadi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time.